your goddamn. Fortnite PUBG एक bucket. You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so loved. Pacaran denganmu tersiksa batinku, masih ingin tercampur dengan cemburu. Mau tersedia, namun kecuriga. Jangan 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatun Nasia, NIM 241F10055, mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember, dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Intelektual, dengan dosen pengampu Renala Tama Kismawiyati SPD MPD. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Theresa Menpar yang dirilis pada tahun 2007. Film Theresa Menpar menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang bernama Ishan Awasti. Ishan ini dihadapkan pada ketidakmampuan belajar akademis atau lebih tepatnya disleksia. Perlakuan orang tua Ishan sebelum menyadari bahwa Ishan mengalami disleksia, orang tua Ishan terlihat frustasi dan kecewa terhadap kemampuannya yang rendah di sekolah. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami akar permasalahan Ishan. Sementara itu, gurunya juga tidak menyadari kondisi Ishan. Dan dari teman sekelasnya pun mungkin tidak mengerti mengapa Ishan kesulitan membaca dan menulis sehingga Ishan selalu mendapatkan ejekan dari temannya. Ishan sama seperti anak-anak pada umumnya, suka bermain, namun Ishan tergolong anak yang susah untuk belajar. Dia dianggap bodoh dan nakal, karena ia tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Ibunya juga sering membantu Ishan untuk belajar, dan juga membantu mengulang pelajarannya. Tetapi, ibunya sudah lelah karena lagi-lagi Ishan salah dalam menulis kata-kata, seperti menulis tabel, ia hanya menulis TABL. Pada saat di dalam kelas, gurunya memberitahu kepada murid-muridnya untuk membuka buku, dan Ishan tidak mendengarkan perintah gurunya, dan hanya melamun saja. Gurunya menyuruh Ishan untuk membuka dan membaca buku, tetapi Ishan tidak bisa membaca dengan benar. Pada akhirnya, Ishan dihukum untuk berdiri di depan kelasnya sampai pelajaran guru itu selesai. Keesokannya ada mata pelajaran kesenian, tetapi Ishan mendapat hukuman dipukul menggunakan penggaris dari gurunya tersebut. Meskipun Ishan telah berusaha, tetapi semakin berusaha Ishan semakin bingung, karena ia merasa tulisan yang dibaca bergerak-gerak sehingga ia tidak bisa membaca. Kemudian seseorang datang dari pintu kelas Ishan, yaitu seorang guru pengganti sementara yang bernama Ramsankar atau Amir Khan. Guru baru ini mempunyai cara mengajar yang berbeda, tidak sama dengan guru lain yang mengikuti norma dalam mendidik anak-anaknya. Dan pada akhirnya Ram menyadari bahwa Ishan menderita penyakit disleksia, sebuah kesulitan dalam membaca dan menulis, menghitung. Sebenarnya Ishan mengalami disleksia, memiliki kemampuan intelijensi yang tinggi. Dengan kesabaran dan perawatan yang dilakukan oleh Ram berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaan Ishan. Dia membantu Ishan mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaannya yang hilang. Ram mampu menyadarkan orang tua Ishan bahwa anaknya mengalami disleksia. Setelah menemui orang tua Ishan, Ram juga menemui kepala sekolah untuk memohon agar mendapatkan kesempatan belajar di sekolah. Agar tidak dikeluarkan, Ram bisa mengajar Ishan untuk membaca dan menulis. Ram juga akan mengadakan lomba melukis agar semua orang tahu bahwa Ishan mempunyai kelebihan yaitu seperti melukis. Ishan mengikuti lomba itu dan Ishan keluar
sebagai pemenang. Selain itu, di akhir sekolah, nilai-nilai Ishan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Setelah mengetahui kondisi Ishan, perlakuan orang tua seperti kepedulian dan dukungan orang tua Ishan menjadi kunci utama setelah mengetahui bahwa anak mereka mengalami disleksia. Mereka belajar untuk memahami dan menerima keunikan Ishan, memberikan dukungan tanpa syarat untuk membantunya berkembang. Peran guru Ram Shankar sangat menonjol setelah mengetahui kondisi Ishan. Guru Ram Shankar tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga menjadi mentor yang memahami cara terbaik untuk membimbing Ishan dan mengembangkan potensinya. Solusi dari film Tare Zameen Par mengajarkan bahwa setiap anak memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda, serta bahwa anak yang tidak pandai matematika atau olahraga tidak berarti bodoh atau lemah. Film ini juga menunjukkan bahwa disleksia dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak dan bagaimana cara mengatasinya, yaitu seperti metode multisensori. Metode ini dapat membantu anak disleksia dalam pembelajaran dengan merangsang seluruh sensori yang dimiliki anak, seperti kemampuan visual dan pendengaran kinesik. Yang kedua, merangsang motorik. Salah satu cara untuk mengatasi disleksia adalah dengan merangsang motorik anak, misalnya dengan menyuruhnya melukis huruf di atas pasir. Untuk kesimpulannya, film Tare Zameen Par memiliki pesan yang sangat kuat mengenai pentingnya memahami dan menerima perbedaan. Melalui kisah seorang anak yang mengalami kesulitan belajar, film ini menyampaikan pesan bahwa setiap anak memiliki potensi dan memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan juga menggambarkan bagaimana seorang anak berkebutuhan khusus, terutama disleksia, belajar atau berusaha agar dirinya bisa membaca dan menulis dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's the